Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda di dalam Cerdas 5 Menit. Dan langsung saja di pagi hari ini kita akan berbincang seputar asuransi penyakit jantung dan stroke. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director and Chief Agency Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Ibu Nelly. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Nelly, kalau saya bisa ambil ini menurut survei dari World Economic Forum ya Bu, ya ini angka kematian akibat penyakit jantung dan juga pembuluh darah ini semakin meningkat di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Termasuk Bu, di ya? Indonesia, benar sekali. Pertanyaan saya, karena ini penyakit ini semakin menakutkan Bu, kiranya di cover tidak sih oleh asuransi? Nah, kita memiliki produk-produk yang bisa juga mengcover penyakit-penyakit kritis ini. Karena kita memang sudah mengantisipasi peningkatan dari waktu ke waktu, semakin banyaknya, semakin tingginya tingkat kematian akibat penyakit-penyakit kritis. Salah satunya yang tadi disebutkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Seberapa penting sih kita memiliki asuransi penyakit kritis kalau begitu Bu? Iya, kalau kita lihat trennya, masyarakat yang misalnya mengalami atau mendapatkan penyakit kritis ini itu kadang-kadang terjadi tanpa diketahui. Jadi bisa saja dalam kondisi sehat tiba-tiba nanti dia terdeteksi penyakit kritis dan lain-lain. Sehingga ini dan juga terjadi di jenjang usia yang tidak lagi yang udah tua baru kena penyakit kritis, enggak. Banyak orang-orang yang usia muda pun sekarang sudah mulai banyak yang kena penyakit kritis ini, sehingga dirasakan perlu sekali bagi keluarga kita dan keluarga kita untuk memiliki program-program kesehatan yang ada coverage atau penggantian terhadap penyakit kritis ini, supaya kita juga bekerja, kita hidup bisa mempunyai rasa aman seperti itu. Jadi apa sih saja penyakit yang ditanggung paling tidak dari asuransi penyakit kritis ini kiranya? Macam-macam, kita ada produk yang menanggung kurang lebih sekitar 30-an jenis penyakit kritis. Contohnya misalnya jantung, kanker, diabetes, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau mau dilihat misalnya kelengkapan apa aja dalam 33 jenis tersebut atau 36 jenis tersebut gitu ya, itu bisa dilihat di website kita. Oke, nah jika saya paling tidak atau barangkali pemirsa ada yang sudah terdeteksi oleh penyakit, salah satu jenis penyakit kritis ini, apakah masih bisa membeli asuransi, kelengkapan asuransi kesehatan ini? Ya, nah biasanya di dalam nanti dalam mengisi aplikasi asuransi itu kan dia bilang, oh saya sudah pernah kedeteksi. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu dapatkan data medisnya. Dia periksanya di mana, kemudian tingkat deteksinya ini seperti apa gitu ya. Jadi macam-macam keputusannya bisa nanti diterima dengan pembayaran premi yang lebih tinggi, kita sebut ekstra premi, atau bisa juga ditolak karena mungkin sudah dalam kondisi yang tanda kutip lebih berbahaya gitu. Oke, nah jika premi yang kita harus bayarkan ini sepertinya cara ini tambahan ya Bu? Iya, betul. Mahal tidak sih Bu? Berapa besarnya biaya premi harus dibayar? Besaran biaya premi satu tergantung dengan usia mereka yang masuk, kemudian tergantung dengan berapa besaran dari program yang diambil ini. Jadi itu bervariasi sekali. Nah, tapi tentu himbauan kita adalah kalau tentunya tergantung dengan kemampuan ya masyarakat untuk membeli. Paling tidak dia punya program kesehatan ini, asuransi kesehatan ini yang walaupun pertanggungannya nggak besar. Paling tidak punya daripada nggak punya. Nah, sama sekali nanti kalau kena yang tadi saya sampaikan tidak lagi terlihat dari beda usia dan lain-lain gitu ya. Paling tidak dia punya. Tetapi premi beda-beda tergantung dengan besaran program dan usia. Nah, kapan kiranya waktu yang tepat jika kita sudah memiliki asuransi kesehatan ini Bu ya? Kapan waktu yang tepat pada saatnya kita memutuskan untuk mengambil kelengkapan dari asuransi kesehatan ini, yaitu asuransi penyakit kritis? Ya, harus kalau kita bisa himbau kepada masyarakat, karena tadi kita tidak bisa tahu kapan terdeteksi, tidak bisa tahu usia muda pun banyak yang kena dan lain-lain. Tentu himbauan kami adalah kalau bisa sesegera mungkin mengambil ini, supaya yang diperlukan adalah kita punya rasa aman. Kalau nanti ternyata satu waktu kita terdeteksi atau bahkan kena penyakit ini, jadi sudah ada coveragenya. Baik, terima kasih Ibu Nelly atas pembahasan kita seputar asuransi penyakit jantung dan stroke. Terima kasih, sama-sama. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Cerdas 5 Menit, cerdas finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh